Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Ya. Kali ini kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin tentang hak asasi manusia. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga yang membahas tentang hak asasi manusia. Dalam submateri ini, kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kemarin tentang pengertian sudah, tentang pelanggaran sudah, sekarang kasus-kasus pelanggaran. Di dalam tujuan pembelajaran saat ini yang kita pelajari, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan memahami tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia yang pertama. Yang kedua, siswa diharapkan memahami penyebab tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Makanya silakan kalian simak pembelajaran ini dengan seksama ya. Jangan sampai nanti terpotong ya, biar kalian paham. Untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang saat ini ya, maka yang pertama tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Maka di dalam pengertian hak asasi manusia kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Di dalam ketetapan tersebut menjelaskan tentang pengertian pelanggaran, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh baik individu maupun aparat negara. Jadi individu juga bisa melakukan sebuah pelanggaran, apalagi aparat negara. Di dalam pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Jadi kalau ada orang yang merendahkan harkat dan martabat manusia, maka itu bisa dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan objek pelanggaran hak asasi manusia itu bisa menimpa individu, kelompok manusia atau masyarakat. Jadi bisa juga pelanggaran hak asasi manusia itu secara massal ya, atau kelompok masyarakat. Sekarang jenis pelanggaran hak asasi manusia. Jenisnya ya, jadi banyak sekali jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia biasa. Yang kedua adalah, ini contohnya, kalau pelanggaran hak asasi manusia biasa itu contohnya, misalkan pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia biasa. Ya. Jadi itu bisa dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia biasa. Yang kedua, ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatan luar biasa itu sangat dahsyat ya. Jadi contohnya tentang pelanggaran HAM berat. Hal ini merupakan kejahatan yang serius terhadap hak asasi manusia. Jadi HAM berat
atau karakteristiknya HAM berat itu yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bermotifkan kekuasaan. Biasanya penguasa-penguasa ini yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Kejahatan teror yang berdampak ketakutan terhadap masyarakat itu bisa dikategorikan kejahatan yang luar biasa. Jadi, ini termasuk kejahatan yang luar biasa, jadi menimbulkan keresahan masyarakat. Sedangkan penyebab pelanggaran, penyebabnya ini ada beberapa penyebab, yaitu ada faktor internal. Jadi faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, namanya internal. Jelas, kalau internal maka berasal dari diri seseorang itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor ini penyebabnya di luar diri manusia, di luar dirinya manusia, itu faktor eksternal. Jadi ada dua faktor penyebabnya, internal dan eksternal. Mari kita bahas yang pertama, yaitu faktor internal, yaitu yang berasal dari diri dalam manusia. Jadi internal, internal di dalam. Yaitu yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Jadi tidak ada seimbang, ya. Jadi perkembangannya, kehidupan manusia yang semakin meluas mengharuskan setiap manusia untuk dapat bertahan hidup. Jadi orang itu kalau ingin bertahan hidup menghalalkan berbagai cara. Hal inilah yang kadangkala menyebabkan permasalahan ketika satu kepentingan bersinggungan dengan kepentingan yang lain. Jadi orang menghalalkan berbagai cara. Akhirnya terjadi sebuah kesinggungan, ya. Crash antara kepentingan yang satu dengan kepentingan orang lainnya. Yang kedua, faktor internal kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia. Yang saya maksud dengan belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia ini, pandangan hak asasi manusia setiap bangsa atau negara berbeda pelaksanaannya dengan bangsa yang lain. Artinya apa? Misalkan di Indonesia dikatakan itu melanggar Undang-Undang Dasar kita atau undang-undang menyatakan itu pelanggaran, tetapi di negara lain belum tentu melanggar. Makanya tidak ada keseragaman. Indonesia diklaim Indonesia adalah negara yang kurang menghormati tentang hak asasi manusia. Ini karena apa? Negara tersebut undang-undangnya jelas tidak sama. Yang ketiga, sikap individualisme. Jadi sikap individualisme, ya, ini yang nomor 3. Artinya, karena orang akan berorientasi terhadap kepentingan individu tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, akhirnya orang merasa tidak peduli dengan hak-hak orang yang lain. Yang penting hak dirinya sendiri terpenuhi. Jadi orang sudah nggak mau mementingkan orang lain, yang penting awake dhewe. Ini namanya sikap individualisme yang berlebihan. Yang nomor 4,
kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Ini juga bisa menimbulkan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jika seseorang sadar akan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bersikap, dalam bertingkah laku, seseorang akan berhati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia. Orang akan cenderung tidak mengindahkan orang atau hak orang lain. Jadi ini kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Jadi tidak begitu menghiraukan atau menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bersikap dan bertingkah laku. Seseorang akan berhati-hati agar tidak melanggar HAM. Jadi kalau orangnya sadar, insya Allah pelanggaran itu tidak terjadi. Yang kelima, rendahnya sikap toleransi. Jadi toleransi beragama, toleransi suku, dan lain sebagainya. Ini kalau rendah bisa melanggar hak asasi manusia. Toleransi merupakan kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Dengan toleransi, orang akan berpikir ulang. Jadi dengan toleransi itu orang berpikir ulang. Jika akan mengambil hak orang lain atau melakukan sebuah pelanggaran. Kalau saya melakukan pelanggaran, jika saya dilakukan semacam itu sama orang lain, itu namanya toleransi ya. Merasa orang lain juga punya kepentingan. Kita harus bertoleransi terhadap orang lain. Biar apa? Kita tidak dilanggar oleh orang lain hak kita. Ini pentingnya bertoleransi yang sangat tinggi. Jadi semua itu merupakan bagaimana kita harus berhati-hati bertindak. Yang saya lanjutkan, sebentar, masih dalam posisi Anda semua adalah belajar ya. Silakan yang belum absen, silakan ditulis di kolom komentar, tulis nama, nomor absen, dan kelas sebagai bukti keaktifan. Yang belum subscribe, silakan di subscribe ya, biar kamu mendapatkan hal-hal yang terbaru. Sekarang yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal. Jadi faktor yang berasal dari luar. Yaitu lemahnya, yang pertama lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi kalau penegak hukumnya lemah, kurang berfungsi, senang minta suap, tidak tegas, maka bisa berdampak pelanggaran HAM. Jadi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal akan semakin memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Jadi penguatan aparat hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM. Nah, sekarang ini gaji daripada penegak hukum itu ditinggikan sama pemerintah supaya apa? Tidak menerima suap. Polisi, jaksa, hakim sekarang gajinya luar biasa tingginya ya. Nah, makanya diharapkan tidak menerima suap. Yang kedua, faktor eksternal kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana kepentingan individu atau kelompok terhadap kekuasaan
terkadang melegalkan segala cara. Bahkan tidak masalah jika harus melakukan sebuah pelanggaran. Jadi terkadang kalau orang sudah memiliki kedudukan yang tinggi, dia seenaknya, seakan-akan hukum itu adalah di tangannya. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Sabdo Pandito Ratu, jadi apa kata raja, apa kata pimpinan maka harus dipenuhi. Ini bisa mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Era saat ini perkembangan teknologi membawa sebuah dampak, ya. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Jadi kalau dampak positif kita tidak begitu membahas, ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah dampak negatif. Contohnya pelanggaran HAM melalui media internet. Sekarang ini serba internet, ya. Kita belajar saja lewat internet. Kasus-kasus penculikan lewat Facebook, lewat medsos, dan lain sebagainya. Pemerasan juga sangat banyak sekali, ya. Kita dapat SMS, hoak, berita hoak, dan lain sebagainya dari WA, pembohongan, yang akhirnya berdampak penculikan, lalu pemerasan, mengaku-ngaku sebagai polisi, ini banyak sekali, bahkan berujung pembunuhan. Hanya banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang pertama dilakukan melalui medsos, kayak Facebook, ya. Jadi tidak jarang juga pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak terhadap mental psikologi berupa kekerasan verbal seperti hinaan, cacian, dan makian di dunia yang serba digital ini. Makanya kamu harus hati-hati, ya. Apabila kamu menggunakan teknologi, menggunakan medsos, media sosial, hati-hati. Sekarang ada hukum medsos, ya, maka bisa dijerat pasalnya. Jadi jangan menggunakan teknologi yang berlebihan. Sekarang tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada beberapa kasus ini saya ambil kasus-kasus yang besar, ya. Bahkan kasusnya seakan-akan sampai sekarang ini masih terlunta-lunta. Yang pertama kasus peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984. Jadi peristiwa ini dipicu oleh masalah SARA. Masalah SARA ini masalah yang mudah sekali disulut, ya. Jadi agama, ras, ini kebudayaan, ini SARA, ya. Jadi sebetulnya di Indonesia itu berbeda-beda, tetapi harus satu jua, ini Bhinneka Tunggal Ika. Tapi orang mudah sekali disulut masalah SARA, seperti peristiwa Tanjung Priuk. Dalam peristiwa ini, tahun 1984, diduga terjadi pembunuhan, penangkapan, dan penahanan. Ini diduga, ya. Sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Nah, ini diduga semacam itu. Yang dilakukan oleh siapa, ya? Sampai sekarang kasus ini masih dalam penyelidikan. Kita tidak boleh menduga, oh itu dilakukan oleh bapak itu, dilakukan oleh jenderal. Nah, ini yang tidak boleh. Yang kedua, peristiwa Aceh. Ini juga merupakan sebuah pelanggaran. Yang dimana, ya, peristiwa Aceh ini dipicu oleh unsur politis.
pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Jadi disulut gitu ya, disulut supaya Aceh merdeka. Jadi banyak sekali tindakan kekerasan yang dialami oleh rakyat Aceh. Jadi dampaknya kepada rakyat. Jadi ditemukan kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan. Ketika itu Aceh dalam istilah DOM ya, daerah operasional militer. Ketika itu Aceh dijadikan daerah DOM, daerah operasional militer. Jadi di sana banyak sekali pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan yang sampai sekarang juga masih dalam sengketa. Lalu yang ketiga, kasus terbunuhnya Marsina tahun 1993 ini juga menjadi kasus yang sangat besar. Marsina itu siapa? Marsina itu orang Nganjuk, orang kita sendiri ya. Di daerah kita ternyata ada pahlawan buruh Marsina. Yang dimana Marsina itu seorang buruh pabrik PT CPS. Marsina aktif, jadi orangnya aktif dalam unjuk rasa. Nah, tujuan daripada unjuk rasa itu adalah untuk memperjuangkan nasib para buruh di perusahaannya. Karena apa? Perusahaan tersebut tidak menggaji yang standar. Bahkan Marsina ditemukan setelah terjadi demonstrasi tersebut, besok harinya ditemukan Marsina meninggal dunia dengan tubuh yang penuh tanda penyiksaan dan penganiayaan. Jadi peristiwa itu diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Makanya sekarang kalau ada hari-hari tertentu yang dijadikan peristiwa mengenang Marsina, itu makamnya ada di Nganjuk. Lalu yang berikutnya di kasus terbunuhnya wartawan Udin. Wartawan Udin itu nama lengkapnya adalah Fuad Muhammad Safruddin. Nah, tapi panggilannya adalah Udin, makanya disebut wartawan Udin. Dia adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang cukup kritis ketika itu. Beliau meninggal setelah diserang oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal. Dan penyerangan diduga karena penyelidikan penulisannya Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi. Jadi Udin itu dibantai karena tulisannya yang sangat kritis ya. Nah, makanya tahun-tahun 98 itu sangat luar biasa, 96, 92 itu begitu ada langsung ditulis aja. Itu tentang kasus wartawan Udin. Lalu tragedi Trisakti itu terjadi tahun 98 yang dimana ketika tahun itu Indonesia mengalami sebuah kepurukan perekonomian yang dimana perekonomian global, perekonomian dunia, terutama Asia ini mengalami sebuah penurunan ekonomi yang luar biasa. Jadi dampak krisis finansial se-Asia itu mengakibatkan Indonesia juga mengalami sebuah krisis. Akibatnya apa? Harga meroket naik. Lalu mahasiswa melakukan demonstrasi yang besar-besaran menuntut tentang adanya kestabilan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Jakarta, ya, tidak hanya di Jakarta di mahasiswa Trisakti, tapi se-Indonesia menuntut tentang pemulihan ekonomi. Demonstrasi akhirnya mengarah agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Makanya akhirnya Presiden juga mengundurkan diri tanggal 12 Mei tahun 98.
Nah, terjadinya demonstrasi yang besar-besaran itu mengakibatkan ada tragedi Trisakti 1, Trisakti 2, ada Semanggi 1, Semanggi 2. Bahkan korbannya juga cukup besar. Makanya korban-korban itu dianggap pelanggaran HAM. Di samping itu, tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh mahasiswa ketika itu banyak yang hilang, tidak tahu kemana. Adanya penculikan orang-orang yang demonstrasi. Lalu yang F adalah peristiwa kekerasan Timur-Timur pasca jejak pendapat tahun 1999. Jadi Timur-Timur itu dulu yang sekarang Timur Leste ya, itu adalah bagian dari Indonesia. Disebut dengan Provinsi Termuda Indonesia. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999 diadakan jajak pendapat. Dengan hasil mayoritas, rakyat Timur-Timur menginginkan sebuah kemerdekaan. Jadi pasca jajak pendapat, keadaan Timur-Timur tidak semakin baik, tetapi semakin memanas. Nah, di saat itulah terjadi sebuah pelanggaran HAM yang meliputi pembunuhan, pengerusakan gedung, akibat diduga terdapat penduduk sipil yang terbunuh dan terluka. Makanya disebut peristiwa Timur-Timur itu adalah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi makanya sampai sekarang ya data pelanggaran hak asasi manusia Timur itu masih dalam penyelidikan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kalian bisa memahami, mencerna, bahkan bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Tadi sudah saya katakan ada dua pelanggaran, ada faktor internal dan faktor eksternal. Tugas kalian adalah silakan kalian sebutkan 4 contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam faktor internal yang ada di sekitar rumah kita. Jadi sekitar lingkungan Anda itu pelanggaran hak asasi manusia contohnya apa? Sebutkan